ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk selalu berada di atas petunjuk Allah dan Rasulnya hingga akhir hidup kita. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan kita Minhajul Muslim di bab keempat tentang ibadah. Berikutnya masih membahas tentang kondisi seseorang yang dihadiri kematian dalam kondisi sakaratul maut, ya, yang barangkali tidak ada harapan sembuh lagi. Maka seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, itu terkait dengan mentalkinkan, ya, calon mayat tersebut, itu mendiktekan kalimat la ilaha illallah agar dia bisa mengikuti. Demikian. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, menghadapkan, ini berikutnya, menghadapkan orang yang sakaratul maut, yang dihadiri kematian itu ke arah kiblat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, mengarahkan ke arah kiblat. Dalil untuk hal ini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke Madinah, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang Al-Barra ibnu Ma'rur. Faqalu, mereka mengatakan tufiya. Para sahabat menjawab, ia telah wafat. Wa amara bisulusihi laka ya Rasulullah. Dan ia memerintahkan sepertiga hartanya itu untuk Anda wahai Rasulullah. Wa awsa an yuwajjaha ilal qiblati lamah tudira. Dan dia mewasiatkan agar dia diarahkan ke arah kiblat tatkala dia sudah dihadiri kematian atau dalam kondisi sakaratul maut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, asabal fitrah. Dia telah tepat sesuai dengan fitrah. Jadi memang posisi menghadap kiblat itu sesuai dengan fitrah. Ya, sesuai dengan fitrah. Jadi kalau kita tidur memang dianjurkan untuk menghadap kiblat, dan itu posisi fitrah. Demikian. Ketika akan meninggal dunia juga demikian. Ketika sudah meninggal dunia juga demikian, menghadap kiblat. Ya.
Makanya kuburan itu, ya, dia kalau kita menghadap ke arah kiblat, maka bagian kepala itu sebelah kanan, bagian ya kaki sebelah kiri. Lalu ketika dikuburkan, ya, jenazah tersebut dimiringkan agar bisa menghadap kiblat. Demikian. Lalu Rasul mengatakan, waqad radadtu sulusahu ala waladihi, dan aku kembalikan ya sepertiga hartanya itu untuk anak-anaknya. Summa dhahaba fa shalla alaihi, kemudian beliau pun pergi mensolati ya al-Barra tersebut. Faqala, maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa adkhilhu jannataka. Wa qad fa'amtu. Ya Allah, ampunilah ia, rahmatilah ia, dan masukkan ia ke dalam surgamu. Dan sungguh aku telah melakukan. Hadis ini hadis yang derajatnya setidaknya hasan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat yang lain tentang kisah ini dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdullah ibnu Ka'ab ibnu Malik, ia mengatakan rahimahullah, wa kana al-Barra ibnu Ma'rur awwala man istaqbala al-qiblata hayyan wa mayitan. Adalah Barra bin Ma'rur orang pertama yang menghadap kiblat selama hidup dan matinya, ketika hidup dan matinya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Menghadap kiblat ini atau dihadapkan calon jenazah itu ke arah kiblat ini hukumnya sunnat menurut mayoritas para ulama. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menukilkan adanya ijma' tentang masalah ini. Hanya saja ya Sa'id bin Musayyib, ya seorang tabi'in, itu mengingkari kesunahan dari hal ini. Di mana terjadi tatkala orang-orang yang sekitar beliau mengarahkan beliau ke arah kiblat Sa'id bin Musayyib ketika dalam kondisi sakitnya atau dalam kondisi dihadiri kematian. Ia marah sembari mengatakan, awalastu anal kiblah, bukankah aku berada di atas kiblat? Nah, begitu. Jadi marah, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada beda pendapat. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para ulama mereka juga berbeda pendapat tentang bentuk menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Setidaknya ada dua bentuk. Yang pertama, ya, yang pertama berbaring di atas punggung, yaitu telentang, dan kedua kaki mengarah ke arah kiblat. Lalu bagian kepala sedikit ya diangkat agar kepala ke arah kiblat. Jadi selonjoran kaki sembari kepala itu ya disanggah dengan sesuatu sehingga bisa menghadap kiblat. Ah, begitu kurang lebih. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ya menghadap kiblat itu dengan cara berbaring. Kalau kita menghadap kiblat, maka berbaring, kepala itu sebelah kanan kiblat, adapun kaki sebelah kiri kiblat. Ya. Lalu badan dimiringkan ke arah kiblat wajahnya, ya. Dan ini wallahu ta'ala alam pendapat yang lebih kuat, ya, tentang bentuk menghadapkan ya jenazah ke arah kiblat. Dan begini memang posisi tidur. Posisi tidur begini dianjurkan. Posisi ketika hendak mati begitu juga. Ketika sudah mati juga begitu. Ya. Tidur itu kan saudara kematian, ya. An-naumu akhul maut.
tidur itu saudara kematian. Posisinya posisi yang dianjurkan adalah posisi fitrah. Ya. Jadi kalau kiblat itu arah depan saya ini, maka kepala itu sebelah kanan kiblat, kemudian kaki sebelah kiri kiblat. Lalu nanti miring. Nah, begitu. Tidur begitu anjurannya. Yang tidur itu merupakan ya saudara kematian. Nah, orang yang akan mati juga dianjurkan demikian. Orang yang sudah mati juga demikian. Makanya kuburan itu begitu bentuknya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Nah, di antara dalil yang mendukung hal ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka li shalah tsumma taji' ala syaqqikal aiman." Apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah seperti wudumu untuk salat. Kemudian berbaringlah pada ya bagian tubuh kananmu, miring begini. Jadi menghadap kiblat. Lalu di akhir hadis Nabi mengatakan, "Fa in mutta 'alal fitrati." Kalau kamu mati, maka matinya di atas fitrah. Nah, seperti itu. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Nah, demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi begitu. Kalau bisa ya seperti itu. Tapi kalau nggak bisa karena hukumnya sunat ya tidak mengapa. Ya. Ya, jangan dipaksain contohnya. Contohnya tempat tidur ruangan itu sempit. Ya. Kalau dengan cara dibuat seperti tadi, maka tidak memungkinkan karena katakanlah tempat tidurnya nggak cukup. Ya. Maka itu hukumnya sunnah, tidak mengapa, ya. Bukan wajib. Tapi ini yang afdol demikian. Yang juga mendukung hal ini adalah hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha tentang kisah wafatnya Fatimah radhiyallahu anha. Disebutkan fattaja'at wastaqbalatil qiblata ya wudi'at wada'at yadaha tahta khaddiha. Ya. Ia berbaring dan menghadap ke arah kiblat. Ia meletakkan tangannya pada pipinya. Jadi tidur begini, kayak orang tidur. Nah, begitu ya. Miring ya. Nah, ini hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad, namun sebagian ulama menilainya dhaif. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang jelas ini ada dua bentuk ya mengarahkan mayit ke arah kiblat, menghadapkan ke arah kiblat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para hamba Allah, ini terkait ada dalam kitab ini, kitab Minhaj Muslim, ada anjuran untuk membaca surah Yasin dalam kondisi ya sakaratul maut, bukan setelahnya, tapi ketika sakaratul maut. Ya. Wa idza staddat bihi sakaratul mauti quri'at alaihi suratu Yasin. Ya, apabila semakin mengkhawatirkan sakaratul maut, semakin meningkat sakaratul maut, maka dibacakan untuknya surah Yasin, roja'an yukhaffifallahu ta'ala anhu bi barakatiha. Dengan harapan Allah meringankan ya kesulitan darinya berdasarkan atau dengan sebab keberkahan surah tersebut. Lalu disebutkan hadis di sini ya, ma min maitin yamutu fatuqra'u 'indahu Yasin illa hawanallahu alaihi. Tidak ada satu mayit pun yang meninggal dunia, lalu maksudnya dalam kondisi mayit yang akan meninggal dunia, lalu dibacakan di sisinya surah Yasin kecuali Allah meringankan ya atas dia.
Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, terkait dengan membaca surah Yasin ya untuk orang yang akan meninggal dunia. Ya, yang dihadiri kematian. Ini para ulama berbeda pendapat. Ya. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan disunnahkan seperti Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ini. Ya, sunnahkan. Kemudian ulama-ulama yang lain ya, itu berpendapat bahwasanya itu hadisnya dhaif. Sehingga tidak bisa dijadikan hujjah dan nggak bisa dijadikan untuk dasar amalan. Jadi tidak perlu, cukup dengan kalimat talqin saja. Demikian. Ya, wallahu ta'ala alam. Yang jelas di sini perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan ini terkait dengan permasalahan ijtihadi. Maka kita harus berlapang dada. Jadi kalau ada orang yang bacakan Yasin ya, untuk orang yang sudah meninggal dunia karena supaya mudahlah matinya begitu ya, tidak sulit, atau setidaknya untuk kesembuhan ya, mungkin begitu. Maka wallahu ta'ala alam, ya kita berlapang dada. Bagi yang berpendapat untuk membaca surah Yasin, maka ya jangan menyalahkan orang yang tidak membaca. Demikian. Begitu juga orang yang tidak membaca, jangan menyalahkan orang membaca. Karena ini permasalahannya adalah rajih dan marjuh, kuat atau lemah saja. Demikian. Bagi yang condong kepada pensahihan, silakan diamalkan. Hadisnya sahih, silakan amalkan. Bagi siapa saja memandang hadisnya dhaif, maka jangan diamalkan. Nah, begitu ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, terus gimana untuk keluar dari perbedaan pendapat ini? Nah, ternyata ada solusi untuk keluar dari perbedaan pendapat ini. Apa itu? Silahkan baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran apa saja, begitu. Agar apa? Agar dirahmati. Agar orang yang akan meninggal dunia ini tidak kesulitan dalam wafatnya. Ya. Allah berfirman dalam kitab sucinya surah Al-A'raf ayat 204. Allah katakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah kepadanya dan diamlah agar kalian dirahmati. Demikian. Seperti itu. Jadi kalau mau keluar dari perbedaan pendapat, ya silahkan membaca Al-Quran, mau itu surah Yasin atau yang lain. Tidak ada kekhususan, tapi baca Al-Quran. Supaya apa? Kata Allah, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Jadi nggak diganggu setan. Nah begitu, ya. Silahkan ya, diperdengarkan ya, Al-Quran supaya ya mudah dalam wafatnya dan ia mendapatkan keberkahan datang dari Allah Subhanahu wa taala untuknya. Seperti itu. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya para hamba Allah, ya, anjuran untuk melakukan beberapa hal berikut ini apabila ternyata orang tersebut sudah mengalami kematian, sudah meninggal dunia. Ya. Baru saja ruhnya lepas. Maka dianjurkan untuk melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah mengatupkan kedua matanya. Dikatupkan. Ya. Ini berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia mengatakan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad shaqqa basaruhu fa aghmadahu. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah masuk menemui Abu Salamah sementara sudah nanar pandangannya. Nanar itu maksudnya sudah kosong. Maka Nabi pun mengatupkannya. Kemudian kemudian Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, inna ruha idza qubida taba'ahu al-basaru.
Kata Nabi SAW, apabila ruh itu telah dicabut, ya, maka pandangan matanya mengikutinya. Demikian. Ya, ini anjuran untuk apa? Mengatupkan mata orang yang meninggal dunia. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, dan ini mukhtasarnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hal yang lain yang disebutkan oleh para ulama untuk bisa dilakukan adalah mengikatkan semacam tali, ya, antara rahangnya ini dengan kepalanya supaya tidak terbuka mulutnya nanti, ya, kalau sudah kaku sulit untuk mengembalikan, ya. Kemudian yang kedua adalah melunakkan sendi-sendinya supaya tidak cepat kaku, demikian, ya. Kemudian melepaskan pakaiannya, ya. Kemudian berikutnya adalah meletakkan sesuatu yang berat pada perutnya agar tidak pecah, ya, perutnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya, ya, adalah anjuran untuk mendoakan, ya. Mendoakan bagi si mayit tersebut. Kelanjutan dari hadis yang sudah kita sebutkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, fadajjan nasun min ahlihi, maka menjeritlah orang-orang yang ada menjadi kerabat beliau ketika itu, karena tahu Abu Salamah sudah meninggal dunia. Maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan kalian mendoakan untuk diri kalian kecuali kebaikan saja. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena sesungguhnya malaikat itu mengaminkan atas apa yang kalian ucapkan. Summa qala Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiin wa akhlifhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Nabi mengatakan, ya Allah ampunilah Abu Salamah, tinggikanlah derajatnya di Al-Mahdiyin dan gantikanlah, ya, pada anak turunannya, ya. Kemudian ampunilah kami dan dia, wahai Rabbul Alamin. Wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Dan luaskanlah pada kuburannya dan berikan cahaya untuknya. Nah, seperti itu. Didoakan, ya. Nah, dalam hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, ada hadis Nabi yang bunyinya seperti ini, idza hadartumul maridha awil mayyita faqulu khairan innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Apabila kalian menghadiri orang yang sakit atau orang yang sudah meninggal dunia, maka ucapkanlah kebaikan. Ya. Nah, ini barangkali ini jadikan dalil oleh sebagian orang bolehnya untuk mengatakan baik ketika ditanya oleh imam, apakah dia baik? Baik. Nah, begitu, ya. Nah, kadang seperti itu. Padahal yang seperti ini para hamba Allah, ya, maksud dari kalimat ucapkanlah yang baik itu maksudnya adalah doa-doa kebaikan itu, ya. Bukan ungkapan apakah dia baik terus baik. Nah, enggak begitu. Tapi apa? Mendoakan kebaikan. Maksudnya begitu. Karena sesungguhnya para malaikat mengaminkan atas apa yang kalian ucapkan. Demikian para hamba rahimani wa rahimakumullah.
Kita cukupkan dulu untuk penyampaian materinya. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita buka sesi soal jawab. Bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Ada pertanyaan, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa hukumnya ketika ada orderan makanan untuk acara ulang tahun ya Ustadz? Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ulang tahun ini merupakan bentuk acara kemaksiatan. Kenapa demikian? Karena bentuk meniru kebiasaan orang-orang kafir yang merayakan ulang tahun. Mestinya bukan bergembira dengan masuknya tahun baru. Kenapa? Karena sesungguhnya hakikatnya berkurang usianya, jatahnya. Malah mestinya sedih. Ya. Ini malah bersenang-senang, bahkan dengan musik-musikan. Ya. Maka yang seperti ini tentunya adalah terlarang, tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Ya, ulang tahun itu hakikatnya adalah kemaksiatan karena meniru kebiasaan orang kafir. Demikian. Mestinya kalau berkurang umur itu, masuk tahun baru berkurang umur, itu malah muhasabah mestinya. Ya. Yaitu mengkoreksi diri. Demikian, agar menjadi lebih baik. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Jadi, kalau menerima orderan makanan untuk acara ulang tahun ya nggak boleh. Karena mendukung di atas kemaksiatan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan janganlah kalian saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Demikian. Jadi nggak boleh, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Baik, ada pertanyaan ini. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya jika ada sebuah acara yang di dalamnya kegiatannya itu panitianya marah-marah ke pesertanya dengan alasan tujuan buat mendidik pesertanya dan ada tes mental buat pesertanya dengan marah-marah itu.
Misal saat kegiatan di sekolah itu seperti matsama, paribasa, LDKS, dan lain-lain. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah termasuk kedzaliman? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marah-marah itu dilarang sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika ada orang yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta nasihat, wasiat, maka Nabi mengatakan, la taghdab, jangan kamu marah. Minta lagi nasihat, la taghdab, jangan kamu marah. Lalu minta nasihat lagi, la taghdab, jangan kamu marah. Jadi marah itu dilarang. Apalagi marah nggak ada alasan. Ya. Itu hanya cuma sandiwara untuk tes mental. Berarti bohong. Ya. Tamsil, sandiwara. Ini bohong berarti demikian. Untuk tes mental itu bukan begini, ya. Tes mental itu bukan dengan kebohongan, ya. Bukan lagi dengan melakukan sebuah hal yang dilarang, tidak begitu. Ditambah lagi terkadang, ya, memarahi orang-orang yang barangkali tidak bersalah. Ya ini kan kedzaliman, betul itu zalim. Sementara Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamati." Kedzaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi, hadis riwayat Muslim juga, itu melarang, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hambaku, ya, sesungguhnya aku haramkan kezaliman itu atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Jangan, nggak boleh demikian. Jadi banyak masalahnya seperti ini, ya kezaliman ya. Ya, tak apalagi marah-marahin begitu, orang dia nggak salah kan begitu ya. Ya. Dan tertekan perasaannya. Yang seperti itu bukan tes mental, malah tertekan yang begitu. Ya. Kedzaliman, ya, kemudian kedustaan. Kemudian melakukan pelanggaran, larangan marah. Ya, wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya, apa hukum ikut STM, Serikat Tolong Menolong? Karena setahu saya ada sebagian masyarakat STM tersebut digunakan juga untuk hal yang melanggar syariat seperti tahlilan wirid. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asalnya hukum mengikuti STM itu boleh, bahkan bagus. Ini bentuk bermasyarakat, ya. Nabi SAW beliau bersabda, "Al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum." Orang mukmin yang berinteraksi dengan orang-orang dan dia sabar dengan gangguan mereka itu lebih baik daripada mukmin yang tidak mau berinteraksi dengan orang dan tidak sabar dengan gangguan mereka. Lihat ya, dimotivasi. Jadi bagus interaksi sama manusia. Serikat tolong menolong. Kemudian membayar uang
uang bulanannya, katakanlah seperti itu, atau uang iurannya, maka ini boleh, tidak masalah. Ini disebut dengan at-ta'min at-ta'awuni, asuransi saling tolong-menolong. Demikian. Ini dibolehkan oleh para ulama. Karena setor uang untuk dimanfaatkan maslahat bersama. Untuk dimanfaatkan kepada maslahat bersama. Demikian. Ya. Adapun dana dari iuran tersebut digunakan untuk contohnya tahlilan, wiridan, ya makanya ya cukup bayar untuk iurannya saja, bukan dengan hal seperti ini. Ya. Nggak bisa dipisah, Ustaz. Kalau nggak bisa dipisah ya sebaiknya nggak usah ikut. Demikian, ya. Apalagi contohnya kalau seandainya dipaksa ikut, maka sebaiknya nggak usah ikut. Dipaksa ikut ngapain? Seperti acara seperti ini, acara tahlilan, wiridan, ya. Maka nggak usah ikut serikat tolong menolong. Tapi kalau tidak ada yang seperti ini, bagus yang seperti ini, ya. Serikat tolong menolong ini bagus, insya Allah. Ya. Asalkan tidak ada cara-cara kegiatan yang melanggar. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya, apa hukumnya seorang punya usaha jual beli bensin pertalite eceran pinggir jalan, padahal pemerintah melarang jual beli, ya, subsidi secara eceran. Gimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang ada larangan dari pemerintah yang jelas tentang larangan ya menjual bensin subsidi secara eceran, maka bagi yang melakukannya ya itu adalah melanggar aturan, tidak taat kepada pemerintah, seperti itu, melanggar aturan. Lalu bagaimana dengan usaha jual belinya? Bensinnya kan dia beli dengan uang dia halal, dan bensin ini termasuk barang yang bakar yang boleh untuk dijual belikan, ya boleh. Cuma permasalahannya melanggar aturan saja. Maka di sini ya sebenarnya sah jual belinya, tapi melanggar aturan, berdosa. Bagaimana ya kualitas dari hasil usahanya? Ya karena mengandung sebagian pelanggaran, ya ini bisa jadi nggak berkah, demikian, ya. Tapi halal nggak? Halal. Kenapa kok halal? Ya karena itu uang dia untuk membeli bensin, lalu dijual kembali oleh dia, boleh. Ya. Dalil menunjukkan bolehnya menjual kembali yang sudah dibeli, asalkan itu sudah diserah terimakan kepada dia, itu boleh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mani bata'a ta'aman fala yabi'hu hatta yakbidahu. Siapa saya membeli makanan, janganlah dia menjual kembali sampai dia itu ambil alih atau dia serah terimakan kepadanya. Demikian. Berarti boleh menjual kembali. Seperti itu. Permasalahannya di sini adalah melanggar aturan pemerintah. Itu saja. Demikian. Ya. Melanggar aturan pemerintah. Yang hakikatnya ya diwajibkan untuk taat kepada aturan pemerintah selama tidak bertentangan. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz mau bertanya, apa hukum makan ikan lele yang didapat di parit Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan lele ini adalah ikan yang halal untuk dimakan. Kalau dia diparit bagaimana? Ya tergantung apa yang dimakannya. Kalau yang dimakannya adalah suci, ya diparit itu tidak semuanya adalah ya kotor dan najis, ada juga yang suci.
Kalau katakan Ustaz dipastikan ikan lele itu makan yang kotor dan di parit itu kotor, najis, demikian. Ya. Kalau demikian, ikan lele ini termasuk jalalah namanya. Jalalah yaitu hewan yang suci, hewan yang halal dikonsumsi, tapi dia mengkonsumsi sesuatu yang najis. Maka harus dibersihkan dengan cara, ya, dia disterilkan selama 3 hari. Ya, dikasih makan yang suci, kemudian ditempatkan pada, ya, tempat yang suci. Jadi airnya bersih, dikasih makan yang bersih, yang suci juga. Maka insya Allah selama 3 hari ini sudah halal kembali. Demikian. Itulah dia cara, ya, membersihkan atau mensucikan, ya, hewan jalalah, yaitu hewan yang boleh dikonsumsi tapi mengkonsumsi najis, ya, mengkonsumsi najis secara dominan pada tubuhnya. Jadi masuk tumbuh kembangnya itu dengan najis pada tubuhnya. Nah, seperti itu. Maka bisa dibersihkan, disterilkan dengan cara dipindahkan wadahnya atau tempat ekosistemnya, kemudian dikasih pakan yang halal, yang bersih. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz, apakah memberi kepada ibu dan ayah atau saudara termasuk sedekah? Lalu bolehkah membayarkan fidyah kepada saudara atau orang tua bila mereka miskin? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberi sebagian harta kepada orang tua atau kepada saudara, maka ini termasuk sedekah. Termasuk sedekah. Bahkan kebajikan yang terbaik, bisa dikatakan terbaik, ya, dan bisa terhitung sebagai bentuk, ya, bakti kepada orang tua, berbuat baik kepada saudara, dan ini terhitung, ya, menyambung tali silaturahim, ya, menyambung tali silaturahim. Kata Nabi SAW, "Faman ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'ala fi athari falyasir rahimahu." Siapa saja yang suka, ya, dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan pada usianya, maka sambung tali silaturahim. Di antaranya seperti ini, berbuat baik kepada orang tua. Ibu itu, ya, kita lahir dari rahimnya, maka silaturahim itu lebih layak kepada orang tua, yang dengan sebab mereka kita ada. Demikian. Kemudian kepada saudara-saudara, nah ini lebih didahulukan bahkan. Bahkan di sini ada 2 pahalanya, itu pahala sedekah dengan pahala silaturahim. Kata Nabi SAW, "As-sadaqatu 'alal miskin sadaqatun wa 'ala dirrahimi sintani sadaqatun wasilatun." Hadis riwayat Tirmizi atau Abu Daud. Nabi mengatakan SAW, ya, sedekah kepada orang miskin yang tidak ada hubungan kekerabatan itu cuma satu saja, sedekah, pahala sedekah, pahalanya sedekah. Namun kepada dzirrahim, orang yang punya hubungan kerahiman seperti orang tua, ya, atau saudara saudari, ya, paman bibi, sepupu dan seterusnya, ya, punya hubungan kekerabatan, maka itu ada 2 pahalanya, sintani, ada 2 pahala. Sedekatun, pahala sedekah, wasilatun, dan pahala silaturahim. Demikian. Jadi termasuk, ya, sedekah. Adapun membayarkan fidyah kepada saudara boleh, selama saudara itu bukanlah orang yang ditanggung nafkahnya. Ya. Tentunya orang tua masih menanggung nafkah saudara. Lalu karena miskin saudara tersebut, ya, maka boleh dibayarkan kepada mereka. Atau saudara ini sudah mandiri, sudah menikah contohnya, maka boleh dibayarkan, ya, fidyah kepada mereka selama mereka miskin. Ya, sudah menikah tapi miskin, demikian.
Adapun membayar zakat, membayar fidyah kepada orang tua yang miskin maka tidak boleh. Kenapa? Karena harta anak adalah harta orang tua. Ya, Nabi SAW pernah bersabda kepada seorang laki-laki yang mengadukan ayahnya yang menginginkan hartanya, maka Nabi mengatakan, anta wa maluka liwalidika. Ya, engkau dan hartamu itu milik orang tuamu. Jadi kalau kita membayar zakat yang itu wajib, juga bayar fidyah yang itu wajib kepada orang tua yang dia memiliki harta kita, maka seperti kita tidak membayar apapun. Karena kembali kepada pemiliknya. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Insya Allah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri perjumpaan, kita memberikan motivasi untuk berdonasi. Ya, mari kita berdonasi untuk menyempurnakan perampungan pembangunan Masjidil Muwahhidin. Sekarang Masjidil Muwahhidin itu sudah dimanfaatkan untuk sholat 5 waktu dan kajian-kajian, dan masih dalam proses pembangunan terus, penyempurnaan. Nah, kalau ingin dapat sebuah rumah di surga, kemudian pahala minimalnya 700 kali lipatnya, dan mendapatkan pahala yang terus mengalir karena sudah dimanfaatkan masjid ini, maka silahkan transfer sebagian harta kita ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 5544332278 5544332278. Gampang ya, 5 2 kali, 4 2 kali, 3 2 kali, 2 2 kali, 78 ujungnya. Demikian. Atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islam.